Berada di tengah perlintasan internasional, Pulau Rupat menjadi pintu masuk yang sangat terbuka bagi aktivitas kejahatan lintas negara. Di antaranya adalah kegiatan illegal fishing dan pelanggaran wilayah. Oke, minggir. Oke, berhenti dulu, berhenti. Pak, silakan matikan mesin, Pak. Ya. Oke, silakan, Pak. Bapak jangan melewati perbatasan. Ini 1 mil ke depan sudah perbatasan. Untuk melindungi nelayan dan sumber daya laut, petugas Pos Angkatan Laut dan Polairut Tanjung Medang secara terjadwal rutin melakukan patroli. Dengan perlengkapan yang terbatas, mereka berusaha menghalau perahu nelayan yang hampir melewati garis dasar laut. Patroli merupakan salah satu kegiatan yang harus selalu dilakukan di wilayah perbatasan untuk menjaga keamanan wilayahnya. Nah, ini pas banget ada kapal nelayan yang mau menjaring hampir melewati batas wilayah. Makanya lagi ditegur. Para nelayan tradisional di sini masih minim informasi dan peralatan. Akibatnya, tidak sedikit yang mencari ikan hingga melewati batas garis dasar laut. Begitu pula dengan perahu kedua yang kami sambangi. Awas kena jaring. Samperin, awas. Mundur, awas kena jaring. Jadi ini juga membuang jaringnya salah ya, Pak? Iya. Terlalu jauh dari lokasi. Menjaga batas perairan memang tidak sederhana. Ditambah lagi dengan batas pengelolaan sumber daya ikan yang belum jelas antara Indonesia dan Malaysia. Tinggal 1 mil lagi, sudah mendekati perbatasan ya. Jadi kami himbau untuk tidak melewati perbatasan negara kita dengan negara tetangga. Di Selat Malaka, Indonesia dan Malaysia baru membuat kesepakatan batas garis dasar laut, tidak termasuk sumber daya ikan. Sehingga tidak jarang terjadi klaim berbeda terkait batas pencarian ikan. Edukasi harus selalu dilakukan dan patroli ini juga harus selalu dilakukan supaya nelayan tidak melewati batas karena itu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Patroli kemudian dilanjutkan menyusuri sisi-sisi lain Selat Malaka. Karena memelihara Pulau Rupat sebagai pulau terdepan, secara tidak langsung menjaga kedaulatan negeri. Jadi selain untuk mengedukasi nelayan, patroli seperti ini harus selalu dilakukan untuk menjaga warga negara kita sendiri supaya tidak ditangkap oleh negara tetangga atau menghindari perdagangan-perdagangan gelap. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Terletak di Selat Malaka yang berarus deras, air laut di sekitar Pulau Rupat tidak begitu jernih. Meski begitu, pulau yang dibagi menjadi 2 kecamatan ini memiliki panorama pantai yang cantik, serta beragam biota laut. Kehidupan masyarakat di Pulau Rupat tidak jauh dengan mencari hasil laut. Nah, sekarang saya nih beramai-ramai mau mencari hasil laut, salah satunya adalah kerang kepah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ekspedisi pulau terluar di Pulau Rupat membawa saya ke sisi lain Pulau Beruk, salah satu gugusan di Desa Tanjung Medang, Kecamatan Rupat Utara. Udah bener gini, Pak? Hah? Nah, udah itulah. Aman ya? Aman, Pak. Nah, ini udah agak dalam kan segini? Gitu. Oke. Jadi untuk mencari kerang kepah menggunakan ini namanya kait kepah. Nah, alat ini cara menggunakannya tinggal diseser aja di atas pasir. Tapi supaya bisa mendapatkan kerangnya kita harus menyesernya itu agak dalam dengan cara menegakkan alatnya ini. Dengan peralatan tradisional, saya bersama warga mengeruk permukaan pasir secara perlahan, sembari berjalan mundur. Nah, ini nih kalau dilihat secara detail memang alat yang digunakan di bagian belakangnya itu tumpul, tapi di bagian depannya tajam karena dia berfungsi untuk mengeruk pasir. Kait kepah harus ditarik sejajar dengan badan, agar dapat mengeruk pasir dengan rata dan seimbang. Udah paham ya? Ini udah dalam ya? Udah, nanti lepas tuh.
Ini setelah belajar berkali-kali sama Pak Umar, akhirnya saya bisa tepat untuk menarik alat ini. Karena memang ini berat sekali. Tadi awal-awal saya masih dibantu untuk narik karena ini berat. Sekarang udah lumayan lah. Nilainya berapa ini Pak Umar? 85%. 85. Belum nyampe 100 lagi. Belum ya, dikit lagi. Belum. Nah. Kepah hidup di kawasan pasang surut air laut dengan cara terbenam di bawah permukaan pasir. Wah, ini dapat banyak, Bang. Iya, Ini ada yang besar juga. ada yang besar. Saya dari tadi nyoba nyari tapi baru dapat satu. Abang udah banyak nih, 1, 2. Oh, ini ada yang kecil-kecil juga. Tapi kalau yang kecil-kecil gini berasa nggak Pak ketika ditarik pakai alat? Berasa juga ya? Lama-kelamaan, saya terbiasa dengan kait kepah, menariknya ke belakang sambil menahan ujung tongkat untuk tetap sejajar. Ah, tuh. Oh, iya. Langsung bunyi, Langsung ke depan begini. langsung berasa bunyinya. Puk. Tapi memang pinggang yang lumayan Sakit nih kalau sakit jadinya. Bapak atas. Tegakin lagi ya. Ini makan kuat, makan itu dalam, makannya makan berat. Jadi dia mengandalkan tenaga badan kita sendiri. Nah, tuh. Kecil. Tidak apa-apa. Saya senang sekali nih dapat satu lagi kerang kepahnya. Jadi rasanya kalau misalnya narik alat ini kayak lagi kesandung batu. Tek gitu. Bekas pencarian kepah meninggalkan pasir gembur bergelombang. Jejak ini akan hilang saat tersapu air laut. Kait kepah tidak harus ditarik lurus dan teratur. Kita bisa bermanuver ke tempat-tempat yang diyakini menjadi persembunyian kerang kepah. Nah ini Pak. Satu lagi. Ini lagi nih. Ada. Yuk jalan Pak. Jalan.